Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Yang saya hormati Bapak Imam Awaludin sebagai dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Moneter Internasional dan teman-teman seperjuangan. Perkenankan, nama saya Adelia Utami, NPM 1911021002. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir mata kuliah Ekonomi Moneter Internasional, yaitu sebuah mini skripsi dengan judul Analisis Pengaruh Jumlah Uang Beredar, Suku Bunga SBI, dan Nilai Tukar Terhadap Tingkat Inflasi. Pada bab 1 yaitu pendahuluan latar belakang, peristiwa inflasi hampir dijumpai semua negara di dunia. Inflasi merupakan proses kenaikan harga barang-barang secara umum dan berlangsung secara terus-menerus. Inflasi yang tinggi pernah terjadi selama periode pada tahun 1961 sampai 1966 sebesar 600%, terutama disebabkan oleh usaha pemerintah untuk membiayai defisit anggaran belanja dengan menciptakan uang. Secara umum, inflasi menimbulkan munculnya biaya-biaya, maaf, pada golongan menengah ke bawah, inflasi berdampak negatif pada distribusi pendapatan yang berakibat pada daya beli menurun. Namun, pada masyarakat golongan menengah ke atas yang memiliki aset-aset finansial seperti tabungan dan deposito yang dapat melindungi klien dari inflasi sehingga mereka dapat tetap membeli barang-barang seperti biasanya. Salah satu kebijakan yang dapat mengendalikan inflasi yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan utama dari kebijakan moneter adalah mencegah terjadinya peningkatan uang beredar secara berlebihan atau sangat kurang. Pihak yang dapat memberikan kebijakan moneter yaitu pemerintah suatu negara atau otoritas moneter tertentu. Masalah tersebut diangkat menjadi sebuah penelitian dalam bentuk mini skripsi dengan judul Analisis Jumlah Uang Beredar, Suku Bunga SBI, dan Nilai Tukar Terhadap Tingkat Inflasi. Selanjutnya rumusan masalah. Berdasarkan uraian saya jelaskan sebelumnya, terdapat eh, 3 rumusan masalah yang saya ambil. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh jumlah uang beredar terhadap tingkat inflasi. Yang kedua bagaimana pengaruh suku bunga SBI terhadap tingkat inflasi. Dan yang ketiga adalah bagaimana pengaruh nilai tukar rupiah terhadap dolar. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana jumlah uang beredar, suku bunga SBI, dan nilai tukar terhadap tingkat inflasi. Selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. Uh, kita berangkat dari tingkat inflasi yang kita ketahui, yang kita pahami. Selanjutnya nanti akan ada jumlah uang beredar, suku bunga SBI, dan nilai tukar. Selanjutnya hipotesis. Hipotesis dari penelitian ini yaitu yang pertama adalah terdapat pengaruh positif antara inflasi dengan jumlah uang beredar. Yang ketiga terdapat pengaruh yang positif terhadap inflasi dengan suku bunga SBI, dan yang ketiga adalah terdapat pengaruh yang positif antara inflasi dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Selanjutnya adalah bab kedua yaitu landasan teori. Pengertian inflasi. Menurut Ekley dalam Iswardono, inflasi adalah suatu kenaikan harga yang terus-menerus dari barang-barang dan jasa secara umum, bukan satu macam barang saja atau sesaat. Menurut definisi ini, kenaikan harga yang sporadis bukan dikatakan sebagai inflasi. Menurut Nopirin pada tahun 1992, jenis inflasi menurut sifatnya dibagi menjadi 3, yaitu inflasi merayap, inflasi menengah, dan inflasi tinggi. Sedangkan jenis inflasi menurut sebabnya dibagi menjadi 2, yaitu demand pull inflation dan cost push inflation. Selanjutnya adalah jumlah uang beredar. Kuantitas uang sebagai jumlah dolar
yang dipegang publik dan kita mengasumsikan bahwa Bank Sentral Amerika Serikat mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan meningkatkan atau menurunkan jumlah uang dolar dalam sirkulasi melalui operasi pasar terbuka. Meskipun merupakan pendekatan pertama yang baik, penjelasan ini tidak lengkap karena mengabaikan peran sistem perbankan dalam menentukan jumlah uang yang beredar. Jumlah uang yang beredar tidak hanya ditentukan oleh kebijakan bank sentral saja, tetapi juga oleh pelaku rumah tangga atau yang memegang uang dan bank di mana uang itu disimpan. Kita mulai dengan mengingat bahwa jumlah uang beredar meliputi uang asing di tangan publik dan deposito di bank-bank yang bisa digunakan rumah tangga untuk bertransaksi, seperti rekening koran, yaitu dengan M menyatakan jumlah uang yang beredar, C mata uang asing, dan D rekening giro atau demand deposit yang dapat ditulis dengan rumusan M sama dengan C plus B. Kemudian teori permintaan tentang uang oleh Keynes. Keynes mengatakan bahwa permintaan uang untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga tergantung dari pendapatannya. Makin tinggi tingkat pendapatan, maka besar keinginan akan uang kas untuk transaksi dan berjaga-jaga. Seseorang atau masyarakat yang tingkat pendapatannya tinggi biasanya melakukan transaksi yang lebih banyak dibanding seseorang masyarakat yang pendapatannya rendah. Kemudian, menurut Keynes, terdapat inflasi yang disebabkan oleh permintaan agregat ini, tidak hanya karena ekspektasi bank sentral, namun dapat pula disebabkan oleh pengeluaran investasi baik oleh pemerintah maupun oleh swasta dan pengeluaran konsumsi pemerintah yang melebihi penerimaan. Defisit anggaran belanja dalam kondisi full employment. Secara garis besar, Keynes menyebutkan bahwa inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Penelitian-penelitian sebelumnya itu ada dua. Yang pertama adalah peneliti yang bernama Novariana pada tahun 2008 dengan meninjau dari analisis regresi linear. Berganda ditemukan bahwa perubahan suku bunga SBI, perubahan nilai tukar, perubahan jumlah uang beredar memberikan respon terhadap pengaruh perubahan inflasi. Dari analisa regresi linear berganda, nilai hasilnya menyatakan bahwa kejutan inflasi menjadi penjelas terbesar fluktuasi perubahan suku bunga SBI terhadap inflasi. Pengaruh kejutan perubahan inflasi terhadap fluktuasi perubahan semakin menurun, namun tetap memberikan pengaruh yang besar. Selanjutnya adalah bab 3 yaitu metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif untuk menganalisa pengaruh jumlah uang beredar, suku bunga SBI, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar terhadap tingkat inflasi. Adapun alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan non-parametrik menggunakan model regresi linear berganda sehingga dapat dianalisis mengenai pengaruh jumlah uang beredar, suku bunga SBI, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar terhadap tingkat inflasi. Data-data yang diperoleh terdiri dari data sekunder, yaitu data sekunder bersumber dari Bank Indonesia atau BI. Data tersebut memiliki fungsi sebagai ukuran dari masing-masing variabel. Variabel dan pengukuran variabel. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada 4, yaitu jumlah uang yang beredar M1, suku bunga SBI, SBI rate, nilai tukar rupiah terhadap dolar exchange rate, dan tingkat inflasi. Adapun variabel tersebut yaitu tingkat inflasi dilambangkan sebagai variabel tidak bebas atau dependent variable, dan yang kedua adalah jumlah uang beredar atau M1 dilambangkan sebagai variabel bebas independent variable. Yang ketiga, suku bunga SBI atau SBI rate dilambangkan sebagai variabel bebas atau independent variable, dan yang keempat adalah nilai tukar rupiah per US dollar atau kurs dilambangkan sebagai variabel bebas atau independent variable. Selanjutnya adalah definisi operasional dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama adalah jumlah uang yang beredar. Variabel ini merupakan jumlah uang beredar di masyarakat dalam artian sempit yaitu M1 meliputi uang katal dan uang giral. Variabel ini dinyatakan dengan satuan miliaran. Yang kedua adalah suku bunga SBI. Variabel ini dalam kebijakan moneter merupakan instrumen moneter dalam pengendalian tingkat inflasi. Suku bunga SBI tersebut akan menyerap kelebihan uang primer yang ada di masyarakat. Variabel ini dinyatakan dalam persen.
Yang ketiga, nilai tukar rupiah terhadap dolar variabel ini merupakan nilai tukar rupiah terhadap dolar karena mekanisme penukaran falas tersebut. Variabel ini dinyatakan dengan satuan rupiah per dolar. Dan yang terakhir adalah tingkat inflasi. Variabel ini merupakan hasil dari tingkat harga barang dan jasa. Variabel ini dinyatakan dengan satuan persen. Selanjutnya adalah uji hipotesis. Uji hipotesis adalah prosedur yang memungkinkan keputusan dapat dibuat, yaitu keputusan untuk menolak atau menerima hipotesis yang sedang diuji. Hipotesis yang akan diuji akan diberi simbol HO atau hipotesis nol dan HA atau hipotesis alternatif. HA secara otomatis akan menerima apabila HO ditolak. Selanjutnya adalah pengujian asumsi klasik. Pengujian uji maaf, uji penyimpangan asumsi klasik dilakukan untuk melihat apakah model yang diestimasi telah memenuhi asumsi klasik dari OLS atau Ordinary Least Square atau belum, sehingga nilai koefisien regresinya mendeteksi nilai sebenarnya. Uji asumsi klasik itu dilakukan dalam penelitian ini ada uji normalitas, uji heteroskedastisitas, autokorelasi, dan uji multikolinearitas. Selanjutnya adalah pengujian statistik. Untuk membuktikan kebenaran hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini digunakan uji terhadap output yang dihasilkan oleh model linear berganda tersebut di atas. Uji statistik ini disebut dengan uji signifikansi. Kemudian bab keempat, hasil dan pembahasan, uji asumsi klasik, uji multikolinearitas, terdapat korelasi yang disignifikan di antara dua atau lebih variabel bebas dalam suatu model regresi. Dalam penelitian ini, hipotesis ini diajukan untuk mendeteksi multikolinearitas sebagai berikut. Hipotesis HO tidak ada multikolinearitas, HA ada multikolinearitas. Hasil pengolahan menunjukkan bahwa dari keseluruhan variabel independen yang diteliti tidak terdapat penyakit multikolinearitas. Hal ini tercermin dari angka korelasi matriks seluruh variabel independen, yaitu kurang dari 0,85. Hingga disimpulkan tidak terdapat penyakit multikolinearitas dalam model ini. Kemudian selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas, pengambilan keputusan, uji autokorelasi, pengambilan keputusan lagi. Nah, selanjutnya ada tabel 1. Pada tabel ini terdapat variabel ada 3, yaitu jumlah uang beredar, SBI, nilai tukar. Nah, hasil pengujian LM menunjukkan bahwa dari model yang diajukan terdapat penyakit autokorelasi karena nilai dari signifikansi probabilitasnya itu atau R2 sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05, maka HO-nya ditolak. Berdasarkan pengujian asumsi klasik disimpulkan, dari model yang diajukan dalam penelitian ini, disimpulkan terdapat penyakit autokorelasi dan heteroskedastisitas. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penanggulangan terhadap penyakit autokorelasi terlebih dahulu. Nah, selanjutnya adalah koefisien determinasi. Hasil dari metode OLS menghasilkan nilai HSR2 sebesar 0,453230 atau 45,32% yang menunjukkan bahwa perilaku dari jumlah uang beredar, SBI, dan nilai tukar mampu menjelaskan perilaku dari inflasi sebesar 45,32%. Sedangkan sisanya sebesar 54,68% adalah perilaku dari variabel bebas lain yang dapat mempengaruhi inflasi namun tidak dimasukkan ke dalam model. Sehingga terdapat hasil inflasi sama dengan min 1,38456 dikurang 0,000038 jumlah uang beredar, SBI-nya itu
positif 1,805117, kemudian nilai tukarnya, terdapat negatif 0,000233. Nah, selanjutnya adalah, ada uji T, jumlah uang beredar, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, kemudian nah, implikasi dari, pengaruh jumlah uang beredar itu terhadap inflasi. Tekanan inflasi di Indonesia disebabkan meningkatnya jumlah uang beredar. Inflasi adalah suatu kenaikan harga yang terus-menerus dari barang-barang dan jasa secara umum, bukan hanya satu barang saja. Dalam penelitian ini dilakukan terlihat bahwa, jumlah uang yang beredar itu berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap inflasi di Indonesia periode, tahun 2004 sampai 2009. Ditunjukkan dengan nilai koefisien sebesar -0,000338 yang, probabilitas T-test-nya itu 0,5474. Dengan hasil tersebut dikatakan bahwa kebijakan pemerintah untuk mengubah jumlah uang beredar tidak efektif dalam mengendalikan tingkat inflasi. Saya menduga bahwa hal tersebut itu disebabkan oleh periode penelitian yang sangat singkat, sehingga tidak dapat secara cepat memperlihatkan kondisi yang terjadi. Kemudian, pengaruh suku bunga SBI terhadap inflasi. Kebijakan bunga yang rendah itu akan mendorong masyarakat untuk memilih investasi dan konsumsinya itu daripada menabung. Sebaliknya, ketika kebijakan itu, eee, berada pada nilai suku bunga yang Nilai suku su nilai suku bunga simpanan masyarakat itu lebih tinggi, maka masyarakat akan lebih senang menabung daripada melakukan investasi atau konsumsi. Sehingga mengartikan bahwa tingkat bunga rendah, masyarakat melakukan kegiatan pada pasar uang dan pasar modal dan sektor-sektor produktif daripada menabung. Nah, pada saat penelitian yang dilakukan ini terlihat bahwa SBI berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi di Indonesia pada tahun 2004 sampai 2009. Ditunjukkan dengan nilai koefisien sebesar 1,805117, dengan probabilitas T uji T-nya itu yaitu, 0,0000. Dengan hasil tersebut dikatakan bahwa pemerintah untuk mengubah SBI efektif dalam mengendalikan tingkat inflasi. Nah, selanjutnya adalah pengaruh nilai tukar terhadap, inflasi. Dalam penelitian ini yang dilakukan terlihat bahwa nilai tukar berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap inflasi di Indonesia. Periode 2004 sampai 2009 ditunjukkan dengan nilai koefisien sebesar eh, negatif 0,000233 dengan probabilitas uji T yaitu 0,6124. Dengan nilai hasil tersebut dapat dikatakan bahwa kebijakan pemerintah untuk mengubah nilai tukar tidak efektif dalam mengendalikan tingkat inflasi. Saya menduga bahwa hal tersebut disebabkan karena lemahnya nilai tukar terhadap yang nilai tukar telah menyebabkan nilai yang tinggi, padahal barang-barang yang mengandung komponen pada barang-barang yang mengandung komponen impor, sehingga nilai tukar rupiah terhadap US dollar mengalami depresi, apabila produsen-produsen menggunakan US dollar untuk membeli bahan baku kegiatan produksi, mengalami peningkatan biaya atau cost untuk mengimbangi adanya biaya. Nah, selanjutnya adalah bab yang kelima, yang terakhir kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah jumlah uang beredar tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi terjadi. Peranan berupa perubahan kebijakan yang sifatnya dapat memicu jumlah uang beredar dapat dilaksanakan karena tidak berdampak langsung inflasi. Hasil pengujian statistik menunjukkan tanda koefisien negatif. SBI memiliki pengaruh signifikan positif terhadap inflasi, maka SBI naik jika inflasi mengalami kenaikan, dan SBI juga turun jika inflasi mengalami penurunan, sehingga kebijakan moneter yang berhubungan dengan SBI perlu dilakukan dengan hati-hati. Nah, selanjutnya adalah saran. Jumlah uang yang beredar tidak signifikan terhadap nilai inflasi, maka kebijakan pemerintah berupa
kebijakan moneter yang sifatnya dapat menambah jumlah uang beredar dapat dilaksanakan karena tidak berdampak terhadap laju inflasi. Saat pemerintah kan menaikkan SBI, pemerintah perlu melakukan kebijakan lain yang mendorong masyarakat untuk lebih produktif, bukan hanya menurunkan keuntungan dari bunga. Nah, nilai tukar US dollar tidak disignifikan terhadap inflasi, maka perlu adanya upaya dari pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Sekian presentasi dari tugas akhir mata kuliah Ekonomi Moneter Internasional. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, salah-salah, kata saat penuturan, maupun salah-salah kata pada, saat saya menyusun, tugas akhir mini skripsi ini. Eee, Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.